Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Eyang Guru Ronggo Warsiton dan Satrio Piningit. Pada suatu masa di tanah Jawa, tepatnya di Kerajaan Mataram, terdapat seorang pujangga besar yang sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, bernama Ronggo Warsito. Ia dikenal bukan hanya sebagai seorang penyair dan ahli filsafat, tetapi juga seorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam meramalkan masa depan. Karya-karya sastra yang dihasilkannya, seperti Serat Kalatida dan Serat Wulangret, penuh dengan hikmah dan pesan moral yang dapat membimbing rakyat menuju kehidupan yang lebih baik. Ronggo Warsito hidup di tengah kondisi yang tidak mudah. Mataram, meskipun pernah berjaya, kini mengalami masa kemunduran. Para pemimpin kerajaan terpecah belah, dan rakyat hidup dalam ketidakpastian. Namun, di balik ketidakpastian itu, ada sebuah harapan yang terus hidup dalam hati setiap orang. Sebuah harapan yang datang dari sebuah ramalan yang telah ada sejak zaman Jayabaya tentang seorang pahlawan yang disebut Satrio Piningit. Ronggo Warsito, sebagai seorang yang bijaksana, memahami betul makna dari ramalan tersebut. Ia tahu bahwa Satrio Piningit bukanlah sekadar sosok yang akan muncul begitu saja. Ia adalah simbol dari harapan yang harus ditemukan di dalam diri setiap orang, dan waktu kedatangannya pun belum jelas. Namun, Ronggo Warsito merasakan bahwa ramalan itu bukan hanya sekadar cerita kosong, melainkan sebuah kenyataan yang akan terungkap di waktu yang tepat. Di suatu desa yang terletak di pedalaman, hiduplah seorang pemuda bernama Abimanyu. Ia adalah anak seorang petani sederhana yang tidak tahu banyak tentang kerajaan atau kehidupan luar desa. Namun, meskipun hidup dalam kesederhanaan, Abimanyu selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan biasa yang harus ia cari. Sejak kecil, Abimanyu sering mendengar cerita-cerita rakyat tentang seorang pahlawan yang akan muncul sebagai Satrio Piningit. Meskipun ia hanya seorang pemuda biasa, ia merasa ada ikatan batin yang tak bisa dijelaskan dengan ramalan itu. Ia sering bermimpi tentang seorang lelaki tua yang berkata, "Kamu akan menemukan takdirmu ketika saatnya tiba." Takdir Abimanyu pun mulai terbuka. Desa tempat ia tinggal diserang oleh pasukan penjajah yang datang dari kerajaan tetangga. Warga desa yang tidak siap bertahan akhirnya memilih untuk menyerang, namun Abimanyu dengan tekad yang kuat memimpin kelompok kecil untuk melawan mereka. Dalam pertempuran yang sulit, Abimanyu menunjukkan kecerdikan dan keberanian yang luar biasa. Ia tidak hanya memimpin, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa, meskipun dirinya terluka parah.
Kemenangan kecil itu menyebar dengan cepat, dan kabar tentang keberanian Abimanyu sampai ke telinga para pemberontak di ibu kota Mataram. Mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang memiliki potensi besar, seseorang yang bisa menjadi Satrio Piningit yang selama ini dinanti. Sementara itu, Ronggowarsito yang telah lama merasa bahwa Satrio Piningit harus segera ditemukan, mendengar tentang peristiwa kemenangan di desa tersebut. Setelah mendengar cerita tentang Abimanyu, ia merasa ada sesuatu yang menarik. Ia percaya bahwa pemuda itu mungkin adalah sosok yang dimaksud dalam ramalan. Namun, Ronggowarsito tidak langsung mempercayai begitu saja. Ia merasa bahwa tugasnya adalah untuk menguji dan mempersiapkan Abimanyu agar benar-benar siap untuk menghadapi takdir besar yang akan datang. Ronggowarsito kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Abimanyu melalui jalur-jalur yang tak terlihat. Ia tiba di desa tempat Abimanyu tinggal. Meskipun Abimanyu belum mengenal siapa Ronggowarsito, ia merasakan suatu aura kebijaksanaan dan kekuatan yang besar pada pria tua itu. Ronggowarsito dengan bijaksana mengajarkan Abimanyu banyak hal tentang cara memimpin, tentang arti pengorbanan, dan tentang pentingnya merendahkan hati meskipun memiliki kekuatan besar. Namun, tidak hanya itu, Ronggowarsito juga mengingatkan Abimanyu bahwa menjadi Satrio Piningit bukanlah tentang kekuatan fisik semata. Itu adalah tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan, tentang memilih jalan yang benar meskipun itu penuh dengan pengorbanan, dan tentang memiliki visi yang lebih besar untuk masa depan. Kamu bukan hanya pahlawan untuk dirimu sendiri, Abimanyu, kata Ronggowarsito suatu hari. Kamu adalah pahlawan untuk bangsa ini, untuk masa depan yang lebih baik. Namun ingat, pahlawan sejati adalah mereka yang tetap berdiri tegak meskipun dunia mengujinya dengan segala cara. Tak lama setelah itu, keadaan di Mataram semakin buruk. Kerajaan yang sudah hampir runtuh menghadapi ancaman besar serangan dari musuh yang kuat, serta konflik internal yang semakin meruncing. Pemerintah yang lemah dan terpecah membuat rakyat semakin kehilangan harapan. Warga yang merasa tidak lagi dihargai mulai bergerak menuju pemberontakan. Abimanyu, yang kini telah banyak belajar dari Ronggowarsito, memutuskan untuk bertindak dengan segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia terima. Ia memimpin pasukan pemberontak yang kini tidak hanya berjumlah ratusan, tetapi ribuan. Namun, perang yang dihadapi tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, melainkan juga perang hati dan pikiran. Ronggowarsito yang telah lama merasakan bahwa Satrio Piningit harus diuji melalui cobaan terbesar, menyaksikan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa ujian yang sesungguhnya bukan hanya tentang menang dalam pertempuran, tetapi tentang memimpin dengan hati yang bersih, menjaga moralitas, dan tidak tergoda oleh kekuasaan. Perang besar pun terjadi. Pasukan pemberontak
yang dipimpin Abimanyu berhadapan dengan pasukan penjajah yang dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat kejam. Meskipun pasukan mereka lebih sedikit, Abimanyu menggunakan kecerdikan dan strategi yang telah diajarkan oleh Ronggowarsito. Pada puncak pertempuran, ketika keadaan hampir putus asa, Abimanyu melakukan langkah yang berani. Ia menghadapi jenderal musuh dalam duel 1 lawan 1. Dalam pertempuran sengit itu, Abimanyu berhasil mengalahkan musuh dengan kecerdikan, bukan hanya kekuatan fisik semata. Kemenangan itu membawa perubahan besar. Kerajaan Mataram yang sebelumnya terpuruk kini bangkit kembali. Abimanyu diangkat sebagai pemimpin oleh rakyat, dan meskipun banyak yang melihatnya sebagai Satrio Piningit yang datang menyelamatkan mereka, Abimanyu tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh rakyat yang bersatu. Setelah kemenangan itu, Abimanyu kembali bertemu dengan Ronggowarsito. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Guru, saya tidak bisa mengungkapkan seberapa besar rasa terima kasih saya atas segala ajaran dan bimbingan Anda. Tanpa Anda, saya tidak akan menjadi seperti ini." Ronggowarsito tersenyum, lalu menjawab, "Tidak, Abimanyu, kemenanganmu adalah hasil dari perjalanan panjang yang telah kamu jalani. Satrio Piningit bukan hanya seorang pahlawan yang muncul tiba-tiba, melainkan mereka yang menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan berjuang untuk kebaikan yang lebih besar." Ronggowarsito akhirnya kembali ke kediamannya, meninggalkan Abimanyu untuk memimpin kerajaan yang baru lahir itu. Namun, ajaran-ajaran dan kebijaksanaan yang ia berikan tidak hanya mengubah Abimanyu, tetapi juga seluruh bangsa Mataram. Abimanyu memimpin dengan adil dan bijaksana, membawa Mataram ke zaman keemasan kembali. Dan dengan itu, ramalan tentang Satrio Piningit pun terwujud. Namun, seperti yang diajarkan oleh Ronggowarsito, pahlawan sejati bukanlah mereka yang mencari pujian, tetapi mereka yang bersedia berjuang tanpa pamrih demi kebaikan bangsa dan umat manusia.